besar bagi Tuhan kita, amin. Amin. Saya setuju lebih kencang lagi dan teriak amin. Amin. Sama-sama nyanyikan. Kita diberi kuasa. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya akan dari awal ya. 1, 2, 3, come on. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Merayakan sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Lebih semangat. lawanku? Come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Say. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita ada untuk kita. Dengan lebih semangat yuk. Kasih tahu dong kanan kirinya. Betapa besar Tuhan kita. Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on, Impact Jackson. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah namanya, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan kita. Masih dalam suasana memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman boleh duduk di tempatnya masing-masing. Karena kita percaya tak ada sampai hari ini. Karena Tuhan selalu bersama kita, amin. Dan kita sama-sama yakin tidak ada sumber kekuatan lain
bagiku. Ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau kekuatanku. Saya nyatakan kekuatan di hidup kita. Kekuatan di hidupku ada hanya padamu, tak pernah terganti, selalu menyertai. Harapanku padamu akan kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku sendirian. Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Oh ya Yesus, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau kekuatanku. Betapa baiknya Tuhan sepanjang hidup kami, Kaulah sumber kuat kami, tak bisa bila harus tanpamu Tuhan. Ku tak bisa tanpamu Tuhan. Kaulah segalanya, tak mau bila harus tanpamu Tuhan. Kaulah sumber kehidupan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, tak bisa tanpamu, tak bisa bila harus tanpamu Tuhan. Betapa kami mencintaimu, oh betapa ku bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang lain, hanya Kau Yesus Tuhan, yang satu-satunya sumber kekuatan. Bisa bila harus tanpamu, segalanya
Setiap langkahku tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Ajak teman-teman Impact Youngster, sama-sama kita nyanyi lagunya. Kau segalanya bagiku. Setiap langkahku tak mau. Sama-sama dengan sepenuh hati kita nyatakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan di tempat tinggi. Saat ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang kasih kami hikmat, kasih ketenangan buat jiwa kami, supaya kami bisa fokus, menangkap apa yang menjadi maksud hati Tuhan buat setiap kami, sehingga kami bisa mengalami pembaharuan pola pikir, bisa diperbaharui hatinya. Tuhan kasih pikiran yang baru, supaya kami bisa semakin bangkit, tumbuh, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kita sama-sama katakan, amin. Oke, bulan ini kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat gak? Tema bulan ini tentang apa? Tentang faith, tentang iman. Thank you. Masih ingat ya? Oke, siap. Nah, sharing hari ini Kak Novi akan buka dengan pertanyaan ini. Bisa baca pertanyaannya? Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Ada yang bisa jawab? Where does the faith comes from? Ada yang tahu nggak dari mana iman itu? Dari mana? Dari Tuhan. Dari siapa yang jawab? Oh, kameramen jawabannya apa? Apa jawabannya kakak kameramen? Dari firman Tuhan. Dari sebelah sini ada yang tahu? Dari mana sih iman itu berasal, guys? Oke, nggak ada yang jawab, berarti kita mau belajar sama-sama. Oke? Nah, sebelum kita belajar jawabannya apa, Kak Novi akan mulai dari sini. Dari mana? Ya, firman Tuhan itu tertulis di Bible atau kita sebut dengan Alkitab. Nah, kita akan belajar tentang Alkitab sekarang. Boleh next? Oke. Kak Novi mau tanya, siapa yang hari-harinya baca Alkitab? Punya waktu baca Alkitab di rumah? Tanpa disuruh, asik. Banyak ya, puji Tuhan. Siapa yang udah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Asik, yang udah pernah? Selesai? Wow, ini adalah satu buku, tapi sebenarnya terdiri dari banyak buku atau kita sebut dengan kitab. Tadi ada berapa kitab? 66, pintar. Kita akan belajar sama-sama. Tapi sebelum ke situ, sebelum. Nah, teman-teman Kak Novi mau kasih tahu sejarahnya sedikit. Siapa yang suka belajar sejarah? Wow, banyak, puji Tuhan. Nah, ada yang tahu sejarah Alkitab dari mana? Ya, Mika angkat tangan, tapi nggak tahu pertanyaan gimana sih? Sejarah Alkitab ada yang tahu nggak? Yang singkat aja. Oke. Jadi basically dulu Alkitab sebelum jadi Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang Tuhan pilih untuk mendengar suaranya dan menyaksikan miracles yang Tuhan buat. Tuhan ngomong dan terjadi banyak mujizat, banyak kejadian dan dicatatlah sama orang-orang pilihan itu. Nah, zaman dulu kitab ini nggak jadi begini langsung. Jadi ada masing-masing kitab satu-satu dia. Satu kitab itu biasanya tertulis dalam bentuk gulungan atau scroll yang tertulis di atas, apa bacaannya yang itu? Apa namanya itu? Kertas papirus. Oke, jadi ini adalah kulit pohon yang namanya pohon papirus yang dijadikan tempat mereka menulis. Nah, dulu zaman awal banget kitab-kitab ini tertulis dalam bahasa, ada yang tahu? Latin? Bukan bahasa Latin. Itu nanti terjemahannya Latin. Yunani, ada 3 bahasa utama ya, Yunani, Ibrani, apa? Jangan kakaknya dong. Apa? Israel nama negara sayang. Bahasa yang Kak Novi tanya. Thank you for answering tapi. Satu lagi, Ibrani, Yunani, Aram. Aram ya, coba sebut sama-sama Aram. Aramik. Ya,
Gini kira-kira tulisannya, nggak kelihatan, terlalu kecil ya. Ini dulu yang begini teman-teman. Nah jadi ini dikumpulkanlah oleh para scholars. Zaman dulu mereka kumpulkan satu persatu. Selama berapa? Berapa lama masa penulisan Alkitab? Iya, dari penulisan kitab pertama sampai kitab yang terakhir kali tertulis itu total kronologisnya kira-kira 1500 tahun. Dan ditulis oleh siapa? Berapa orang? Sekitar 40-an penulis gitu ya. Kemungkinan, kita gak pernah tahu detailnya tapi ini yang diteliti gitu ya. Jadi dulu orang-orang baca Alkitabnya dalam bentuk itu tuh yang paling bawah, scrolls, gulungan yang dibacakan oleh imam-imam di sinagog. Ya gitu ya. Jadi kalau kita mau dengar firman, kita harus datang ke sinagog, kayak ke gereja gitu, terus nanti yang bisa bacain cuma imam. Kita cuma dengerin aja gitu kalau zaman. Tapi puji Tuhan sekarang kita bisa baca sendiri. Dan bersyukurnya baca sendirinya kita bisa pakai bahasa yang kita mengerti. Siapa yang baca Alkitab pakai versi bahasa Inggris? Siapa yang bahasa Indonesia? Nah, puji Tuhan ya, kita bersyukur karena Tuhan kirimkan, Tuhan pakai orang-orang di zaman dulu misionaris yang membawa Injil dari Yerusalem pelan-pelan ke kota-kota sekitarnya sampai ke ujung, bahkan sampai ke kita sekarang, sampai nih Alkitab. Gitu ya, yang diterjemahkan oleh orang-orang hebat juga yang Tuhan pakai di masa sebelumnya untuk menerjemahkan kitab ini dalam bahasa kita, bahasa lokal. Gitu ya, kita bersyukur sama Tuhan kalau kita bisa baca Alkitab sekarang. Gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang biasa aja. Jadi ada Alkitab ini adalah sebuah hal yang besar gitu. Pekerjaan Tuhan besar atas banyak orang yang berkorban, yang mau ninggalin. Contohnya di daerah Kanovi dulu namanya misionarisnya I.L. Nomensen, seorang Jerman yang dari Jerman, dia tinggalin keluarganya, dia tinggalin semua karirnya, datang ke Indonesia, ke Tanah Batak maksudnya lebih tepatnya. Ada orang Batak di sini? Wah ada, ya. Datang ke Tanah Batak waktu itu cuma mau memberitakan Injil tentang Yesus supaya orang Batak ini bertobat. Yang tadinya kita adalah kanibal, tahu kanibal? Nah, zaman dulu banget tuh orang Batak tuh kanibal, kita makan orang dulu. Puji Tuhannya Nomensen ini nyampe, dia kasih tahu tentang Yesus dan orang-orang bertobat akhirnya. Gitu. Bisa ya? Jadi ada perjuangan para misionaris yang rela meninggalkan kampung halaman mereka untuk memberitakan Injil. Sampai ke daerah kita masing-masing. Kita bersyukur sama Tuhan dan bersyukur bahkan ada orang yang mau kerja keras menerjemahkan kitab-kitab ini menjadi kitab yang kita bisa baca dalam bahasa kita. Oke, next. Kita akan belajar pelan-pelan. Next, Kak. Oke, sekarang buka Alkitabnya. Walaupun sedikit yang buka buku. Buka Alkitab yang punya handphone. Yang punya Alkitab di handphone boleh buka Alkitabnya. Silakan. Nah, kita buka daftar isi sekarang. Yang punya aplikasi silakan buka daftar kitabnya yang kayak seperti ini. Oke, selain daripada daftar isi nanti ada nama kitab, terus ada angka-angka seperti ini. Ini angka apa? Coba, siapa yang tahu? Bagian Alkitab tuh ada apa? Pasal. Ya, angka yang besar pertama namanya pasal atau bahasa Inggrisnya apa? Chapter. Thank you. Pasal itu chapter yang angka besar. Setelah itu nanti ada angka kecil sebelah kanannya lagi namanya verse atau ayat. Kalau yang di buku kalian akan ketemu waktu buka akan ada angka yang gede hitam digedein, itu nanti namanya apa? Yang angka besar hitam. Chapter, angka kecilnya verse. Oke. Terus dia di dalam situ nanti akan ada judul di atas. Coba sekarang buka Kejadian 1 ayat 1. Ada judulnya enggak? Kejadian 1 ayat 1. Ada judulnya? The Beginning. Kalau yang di buku, apa judulnya? Allah menciptakan langit. Itu namanya apa? Judulnya namanya apa? Iya, masukkan Novi kalau ada tulisan yang di bold terus di atas gitu, namanya apa? Perikop. Namanya perikop atau passage. Judulnya ada bermacam-macam. Nah, yang itu passage-nya adalah the beginning. Ngerti? Kita akan belajar next. Masuk ke daftar kitab. Oke, Old Testament. Tadi ada 39. Kita coba sama-sama supaya kalian terbiasa dengan kitab-kitabnya. Kita baca, coba yang buka buku. 5 kitab pertama kita sebutkan sama-sama. Yang handphone juga boleh. Buka yang daftar isi kitabnya. Boleh? 5 kitab pertama apa aja? 1, 2, 3. Yang bahasa Inggris silahkan ngomong bahasa Inggris. Genesis,
Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ada 5 ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke, 5 kitab pertama ini adalah kitab disebut dengan kitab kebaca nggak? Kitab apa namanya? Kitab Taurat atau Torah, ditulis oleh Moses atau Musa. Bisa ya? Lanjut ke 12 kitab selanjutnya. Baca sama-sama ya, sebutin bersuara, jangan diem. 1, 2, 3. First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, sampai Esther. Udah, itu 12 kitab selanjutnya adalah kitab apa namanya? History. Nah, kalau kalian baca 12 kitab ini akan menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Dari mulai mereka dikumpulkan dari Egypt, terus mereka dibawa kembali pulang ke Kanaan, yang mereka dibuang lagi ke Babel dan lain-lain. Dalam perjalanan bangsa Israel yang satu musim percaya Tuhan, satu musim menyembah berhala, menyenangkan hati Tuhan, muncul lagi siapa-siapa gitu yang yaitu historinya bangsa Israel di 12 kitab tadi. Oke, lanjut. 5 kitab selanjutnya. Baca lagi. 1, 2, 3. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of, ayo sayang, bersuara. Sampai 5 aja, sampai Song of Solomon, ada 5. Itu kitab apa namanya? Puisi atau wisdom. Kalau kalian baca nanti 5 kitab ini, itu nggak berurutan. Kayak tadi yang historinya, dia akan ada chronicles-nya, ada urutan waktu. Tapi kalau di sini, kita akan baca something yang mungkin akan sulit dimengerti. Karena dia isinya hikmat, kata-kata puitis, lagu-lagu. Nah, kalau kalian tahu, banyak lagu rohani yang kita nyanyikan, itu liriknya diambil dari kitab, banyakan dari kitab, kalian tahu nggak? Kitab Mazmur. Karena Mazmur itu isinya adalah puji-pujian, lirik lagu yang ditulis oleh Daud dan beberapa orang lain. Lanjut ke 17 selanjutnya, terakhir. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Yesaya, ayo bersuara semuanya ya. Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zefania, Haggai, Zechariah, Malachi. Bacanya Malachi. Nah, itu adalah kitab para nabi. Lanjut ke New Testament, cepat ya. 4 kitab pertama, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Matthew. Tepuk tangan dong, keren. Sekolah minggunya benar nih berarti. Ada 4 kitab, apa namanya? Gospel atau Injil. Kitab yang berisi tentang kelahiran, kehidupan, perjalanan, kematian, bahkan sampai kenaikan Tuhan Yesus, tentang kabar baik. Itu ya. Setelah 4 kitab Injil, masuk ke kitab 1 kitab Kisah para Rasul. Nah, setelah Yesus naik ke surga, dilanjutkanlah perjalanan kitab ini oleh para rasul, anak-anak muridnya Tuhan Yesus yang memberitakan kabar tentang Injil ke seluruh dunia. Setelah itu masuk ke bagian terakhir, bukan bagian terakhir. Ada 21 kitab terakhir, itu namanya kitab surat atau letters. Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, Peter, John, and Jude. Ya, sabar, belum Revelation. Jadi kalau kita lihat Roma sampai Ibrani, itu adalah sebenarnya nama-nama kota yang sudah ada gerejanya di dalamnya. Kota-kota yang dikirimin surat oleh para rasul kepada gereja di sana. Bisa ya, dan terakhir ditutup oleh kitab
wahyu yang berisikan tentang harapan kita untuk masa depan kita. Ada yang tahu nggak kita ini sekarang hidup di masa apa? Akhir zaman, pinter. Kita ngapain di akhir zaman? This is the end times. Apa tujuan akhir setiap kita hidup di zaman ini? Ada yang tahu nggak? Praise God, iya benar. We are waiting these times, guys. Jadi sekarang ini kita sedang menunggu. Apa yang kita tunggu? Kematian kah? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. We are waiting the second coming of Christ. Jadi nanti di Wahyu akan tertulis semuanya apa yang akan terjadi sampai Yesus datang kedua kali. Itu tertulis di Wahyu semua. Oke. Itu dia untuk perkenalan nama kitabnya. Kita next, boleh? Nah, sekarang waktunya Kanavi mau jelasin dulu. Jadi Alkitab itu teman-teman adalah kayak buku. Siapa yang pernah nonton Jumanji? Wow, tahu. Jumanji itu tentang apa sih? Oh, banyak yang tahu ya. Masuk ke dalam game, terus dia ngapain? Punya misi untuk ngapain? Iya, dia pergi sampai ke tujuan akhirnya dia pakai apa? Iya, untuk bisa selesai gamenya dia harus ngapain? Dia pakai apa? Dia butuh apa? Apa? Peta. Nah, itu kayak tadi yang kita bilang ya. Jadi Alkitab itu, ini akan dikasih tahu, Alkitab itu adalah sebuah buku yang menceritakan tentang seorang tokoh utamanya adalah Tuhan, yang menceritakan tentang cinta kasihnya kepada kepada ciptaannya. Jadi dia cinta sama orang yang dia cintain ini, tapi di awal-awal harapannya ada mereka hidup bareng-bareng. Tapi karena si orang-orang yang diciptakan ini betrayed, mengkhianati si tokoh utama tadi, akhirnya mereka hubungannya terputus. Tapi di dalam tengah perjalanannya ada Yesus yang datang ke bumi untuk mengembalikan hubungan itu dengan harapan sampai nanti endingnya adalah si tokoh utama akan kembali dengan cintanya tadi, hidup bersama-sama lagi. Gitu ya. Nah, itu tapi tertulis semua di sini. Nah, ini kalau ibaratkan kayak tadi Jumanji, ini kayak petanya kita. Karena kita kan berjalan tadi. Dari kita lahir sampai nanti kita mati, ada sebuah misi yang kita kerjakan. Dan untuk bisa sampai di situ kita perlu apa tadi namanya? Fungsinya sebagai peta yang akan menjelaskan apa yang harus kita kerjakan, kita harus kemana, kita harus ngapain, sampai kita mencapai garis akhirnya. Oke, sekarang kita mau latihan. Teman-teman boleh latihan buka kitab dari Roma 10. Ini ada tulisannya 6-18, tapi Kanovi kalian minta buka di Roma 10 ayat 16 sampai 18. Coba buka sama-sama. Yang buka buku silakan buka buku, yang handphone boleh buka handphone. Nah, kita akan belajar, akan menjawab pertanyaan yang tadi Kanovi tanya di awal. Apa tadi pertanyaan di awal? Siapa yang masih ingat pertanyaan di awal? Where does faith come from? Itu pertanyaan yang kita mau jawab. Nah, kita akan jawab dengan 3 pembacaan ini. Yang pertama dari Romans chapter 10 verse 16 to 18. Oke, kalau udah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yes, amen. Thank you. Apa jawabannya? Jawaban pertama, kata kuncinya apa? Where does faith come from? Yang pertama, iman itu timbul dari pendengaran. Jadi waktu kalian baca, pendengaran akan apa tadi, sorry? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kan tertulis di sini nih, ya kan? Gimana caranya supaya ini terdengar di telinga kalian? Boleh dari radio. Gimana supaya kedengaran? Waktu kita baca dengan bersuara supaya telingamu mendengar suaranya. Ngerti ya? Jangan baca dalam hati. Kalau nggak baca dalam hati nggak kedengeran, ntar nggak timbul imannya. Gitu kira-kira. Oke, yang kedua, next. Kata kunci pertama adalah mendengar tadi. Yang kedua boleh buka Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sudah? Udah bisa? Kita
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yes. Oh, what does the passage mean? How can you prosper? Apa kata kunci di situ tadi? Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya hasilnya apa tadi ketika dia merenungkan? Dia akan seperti pohon yang bertumbuh. Tadi yang pertama kata kuncinya apa? Apa yang pertama? Mendengar. Yang kedua? Merenungkan. Yang ketiga kita baca di next Yakobus 1. Boleh next? Ayat 22 sampai 25. Boleh? James chapter 1 verse 22 to 25. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, thank you. Apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Apa? Melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar dan melupakan. Oke, kita conclude. Boleh next? Apa kata pertama tadi? Jadi iman muncul dari yang pertama, mendengar. Setelah mendengar diapain firmannya? Tahu merenungkan? Merenungkan tuh kayak diingat setiap siang dan malam. Ingat tuh maksudnya apa ya? Ayat ini tuh maksudnya apa ya? Setelah mengerti maksudnya apa? Diapain? Dilupain kah? Dilakukan. Supaya apa tadi dilakuinnya? Supaya apa kita lakuin firman? Supaya imannya bertumbuh. Kalau nggak dilakuin tadi, jadinya mati, fade out. Kalau firmannya cuma didengar dan dilupain, ya udah, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau firmannya didengar, direnungkan dan dilakukan, jadi sebuah pertumbuhan. Contohnya ini contoh salah satu praktik dari mendengar, merenungkan sama melakukan. Boleh buka Psalm 23. Jadi Mazmur 23 ini ditulis oleh, ada yang tahu? Konteksnya adalah ditulis oleh seorang raja namanya Daud. Daud, nih waktu Kanafi baca, Kanafi mulai mencari tahu maksudnya Mazmur 23 ini apa. Nah Kanafi mulai memahami waktu Kanafi renungkan, Mazmur 23 ini ditulis Daud ketika ternyata waktu Kanafi cari tahu ya detail, dia tulis ini waktu dia lagi kabur, lagi melarikan diri dan lagi sembunyi dari anaknya yang mau mengejar dia dan membunuh dia. Tadi konteks dia seorang apa? Raja, tapi anaknya bangkit melawan dia dan mau membunuh dia. Akhirnya dia kabur dan sembunyi. Nah di dalam persembunyiannya Daud ini menulis ini. Apa kata-kata pertama tadi? The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Ini pemahaman Kanafi renungkan. Terus gini, Daud itu sebelum jadi raja, ingat gak kisahnya Daud? Dia adalah seorang gembala domba. Dia dulu sebelum jadi raja, dia kerjaannya gembalain domba, jagain domba, kasih makan domba, lindungin domba dari singa dan lain-lain. Terus kenapa ya dia udah jadi raja, waktu dia bergumul di dalam ketakutannya dia ngomong, The Lord is my shepherd. Kenapa ya Daud bisa ngomong Tuhan tuh adalah gembala? Padahal orang-orang tuh biasanya kalau yang lain tuh takut gitu. Tuhan tuh takut, Tuhan tuh menakutkan gitu. Tapi anehnya David conclude, dia menggambarkan dalam kehidupannya, dia bilang Tuhan tuh adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan. Nah begitu baca ini Kanafi mulai memahami, oh Daud ini
di dalam ketakutannya, dia memahami, dia punya relationship sama Tuhan, dan dia menyimpulkan Tuhan itu adalah seorang gembala untuknya. Kenapa? Karena Daud ini paham, dia mengerti hati seorang gembala. Dia pernah jadi gembala domba, dan dia tahu rasanya cintanya dia kepada domba-dombanya. Dia tahu kalau dia akan setengah mati-matian untuk nyari makan buat dombanya, akan menggiring dombanya, akan melindungi dombanya. Dia mengerti hati seorang gembala. Mengerti? Ketika dia mengerti hati seorang gembala, dia bukan menyamakan, tapi kayak menarik kesimpulan itu, Tuhan tuh gembalaku. Walaupun aku sedang di dalam pengejaran anak-anakku yang mau membunuh aku punya Tuhan yang adalah pelindung buatku. Nah, begitu Kak Novi mengerti ini, Kak Novi mulai merenungkan ke kehidupan Kak Novi, relasinya apa ya? Gitu ya, contohnya. Nah, terus Kak Novi ngelihat, mungkin aku gak jadi orang yang dikejar anakku karena aku mau dibunuh, mungkin bukan. Tapi aku struggle dalam banyak hal. Aku pernah di usia kalian, apalagi ya di usia SMA, waktu SMP, Kak Novi struggle banyak dalam insecurity, dalam sering ngerasa depresi gitu, karena ngeliat kayak nilaiku, aku pengen kejar nilaiku supaya lebih baik dari yang lain, supaya di rumah aku dapat pengakuan dari mama papa misalnya gitu. Terus pas nggak dapat, stres. Banyak hal yang menekan Kak Novi, entah itu bullying dari teman-teman atau banyak teman yang musuhin dan lain-lain gitulah. Ada banyak yang menekan hidup. Terus Kak Novi mulai berpikir ketika mulai membaca ini gitu ya, apa hubungannya ya? The Lord is my shepherd gitu. Tapi karena Kak Novi mengerti gitu, kan udah ngerti Daud itu sedang ketakutan, tapi dia memilih untuk percaya sama Tuhan. Sesudah mengerti, dia bangkit gitu. Nah, Kak Novi sekarang ditanya ke Kak Novi, nah, aku apa dong sekarang? Apa yang harus kulakukan ketika aku tahu the Lord is my shepherd? Apa responku kira-kira? Apakah aku memilih untuk tetap mengurung diriku di dalam kesedihan atau bangkit? Percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang akan menuntunku. Nah, itu kan ada dua pilihan ya. Aku tetap mengurung diri atau bangkit. Kira-kira kalau Kak Novi pilihnya yang mengurung diri, apa yang terjadi? Kira-kira sirna nggak anxiety-nya? Apa yang terjadi? Kalau kita udah sedih terus makin mengurung diri, jadi apa? Makin bertumbuh nggak imannya? Enggak. Tapi ketika memilih untuk bangkit, aku percaya Tuhan yang akan melindungi aku sekalipun banyak musuhku. Kira-kira akan jadi gimana? Apa yang akan terjadi kira-kira? Bukan apa yang akan terjadi. Kalian bisa lihat Kak Novi ada di sini sekarang, gitu ya. Itu karena pekerjaan Tuhan yang membuat Kak Novi pelan-pelan bertumbuh jadi seorang yang lebih berani. Berani ngomong, berani tampil di depan, berani untuk menegur dan lain-lain. Itu semua karena Kak Novi memilih untuk bangkit waktu itu, gitu. Ngerti ya? Jadi itu ada 3 bagian tadi, hearing, terus ngapain lagi? Meditating itu artinya apa tadi? Merenungkan, memahami arti dari ayat ini apa ya. Terus setelah mengerti diapain? Ya, take a step, do an action. Supaya imannya tumbuh, gak jadi mati. Karena kalau cuma denger doang dan lupain, pada akhirnya dia akan mati. Oke, conclusionnya. Terakhir nih, baca-baca lagi. Kita baca sama-sama yang ayat 13. Ini adalah sebuah tulisan dari seorang yang paling pintar sepanjang sejarah. Namanya? Siapa orang paling pintar sepanjang masa? Ada yang tahu? Solomon adalah seorang yang paling pintar. Tuhan kasih hikmat banyak. Nah, dia tulis ini sebagai kesimpulan dari kehidupan ini. Dia bilang gini, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab ya, kesimpulannya adalah ngapain kita harus takut dan taat kepada firman Tuhan. Karena hanya untuk itulah kita diciptakan. Kita gak punya tujuan lain di dunia ini selain untuk taat dan melakukan perintah Tuhan. Itu aja. Semoga kalian, Kak Novi berdoa kalian punya semangat habis dari sini, punya semangat untuk gali firman Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam dengan baca Alkitab di rumah. Oke? Siap guys? Oke, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini.
buat banyak pembelajaran yang kami terima, walaupun kami mengantuk, walaupun kami punya keterbatasan dalam memahami apa yang kami pelajari hari ini, tapi aku percaya nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa bikin kami mengerti di waktu yang tepat. Tuhan bisa memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami, supaya kami terus bertumbuh. Nambah berdoa biar adik-adik kami di tempat ini juga mungkin yang sedang mengalami pergumulan, ada yang sedang dalam kesedihan, di dalam ketakutan, atau apapun yang membuat mereka ragu ngambil keputusan dalam hidup mereka. Dan aku berdoa biarlah Engkau ya Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan mereka, kasih-Mu yang menuntun mereka untuk mereka bisa sadar bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk melakukan sebuah rencana yang besar yang Tuhan akan nyatakan. Biarlah kami bisa melihat itu dan kami bisa semakin kenal sama Tuhan lewat pembacaan firman kami setiap hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, sama-sama katakan amin. Thank you. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee,
dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.